Aku mencoba mengatakan bahwa panggilan konferensi besok, saya ingin berbicara dengan media. Jika kita tidak memberi mereka bukti, maka rumor yang beredar, mereka akan mempercayainya. Ya, itu penting, kalau tidak kasusnya akan hancur. Baik-baik saja, maka beritahu aku jamnya. Oke, baik. Demi kebaikan, orang-orang menyebarkan berita palsu tersebut, menulis artikel tentang mereka. Tidakkah kamu pikir kamu telah melakukan pekerjaan sosial ini dengan sangat serius? Apa yang saya hanya mencoba untuk melakukan pekerjaan saya. Sampai aku ingat, hanya untuk meluangkan waktu kamu bergabung dengan firma hukum ayahmu dan sekarang sepertinya tidak ada yang lebih penting bagimu. Ashyar, apalagi yang harus aku lakukan? Setelah dia lewat, apapun yang dia lakukan adalah tanggung jawabku, aku tidak bisa lari darinya. Tidak, kamu tidak bisa lari darinya. Tapi bukankah menurutmu kamu mempunyai tanggung jawab lain selain itu? Misalnya dalam beberapa bulan. Tidakkah menurutmu aku membutuhkan waktumu? Atau akan tetap seperti ini selama sisa hidup kita? Setiap hari aku akan menunggu berjam-jam untukmu dan maka kamu akan kembali, lalu kamu akan membuka laptop dan aku akan terus menonton. Ashyar, saya tahu. Saat aku pergi, aku juga merasa bersalah meninggalkanmu, tapi apa yang bisa aku lakukan? Tetapi, pekerjaan yang saya lakukan ini membantu orang lain. Saya merasa senang melakukan ini. Banyak sekali orang yang meninggalkan pekerjaannya untuk membantu orang lain. Sangat kurang. Dan istrimu adalah salah satunya. Kamu harusnya bangga loh. Masalahnya pekerjaanmu tidak membuatmu keluar rumah. Mungkin itu sebabnya kamu lebih merasakan ketidakhadiranku. Jika Anda juga akan bekerja dari luar rumah, kamu hampir tidak akan menyadari aku tidak di rumah. Oh, jadi karena aku mengerjakan pekerjaanku dari rumah, aku tidak keluar seperti kamu sepanjang hari. Itu sebabnya pekerjaan saya tidak ada nilainya. Aku tidak mengatakan itu. Mahen, aku seorang penulis. Itulah persyaratan pekerjaan saya. Aku harus duduk di rumah dan berpikir, kamu tahu, aku tidak bisa keluar seperti kamu. Ashyar, aku tahu. Kamu salah memahami kata-kataku. Aku tahu apa yang kamu maksud. Dan aku juga bisa menjadi penyebab kontroversi. Kita juga bisa berbicara dengan media. Orang-orang menungguku. Dan kami tidak melakukan semua ini karena aku tidak ingin melakukannya. Aku tidak tahu kenapa kamu mengatakan semuanya seperti ini. Aku tidak mengatakan hal seperti itu. Halo. Ya. Ya, beritahu aku apa? Baiklah. Ya. Aku mengirimkannya sekarang. Oke. Tolong matikan lampunya. Oke. Aku serius. Dan hal yang serius adalah, jika Anda tidak bisa merawat putri kami, aku akan menjaganya. Mendengarkan. Anda perlu perceraian. Kamu tidak perlu mengubah topik. Menanyakannya secara langsung. Aku akan memberikannya. Pokoknya aku tahu.
Agenda wanita sepertimu tidak akan terpenuhi sampai saat ini. Kamu bercerai. Salam. Salam. Apakah Nyonya ada di rumah? Ya, kakak ada di kamarnya sekarang. Aku mencoba meneleponnya sebentar tapi dia tidak menerimanya. Apakah dia sedang beristirahat? Aku akan pergi. Kamu duduk saja. Saudari. Bahkan tidak berpikir untuk menerima simpati apapun dari kami, mengerti? Jika Anda memberikan jawaban setiap pertanyaan dengan jujur, maka mungkin kami bisa bersikap sedikit lembut terhadapmu. Atau, Anda tahu betul, itu untuk Anda buka, kami punya beberapa cara lain. Tolong dengarkan aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Aku tidak tahu apa yang kamu tanyakan padaku dan pertanyaan macam apa ini. Saya tidak tahu apa yang kamu katakan. Aku tidak melakukan apapun, tolong biarkan aku pergi. Hal yang sama lagi. Setiap bukti menentang Anda dan Anda. Kami telah mengumpulkan segala sesuatu tentang Anda. Kami telah memata-mataimu selama berhari-hari. Kami memiliki setiap informasi Anda dan Anda. Kemanapun kamu pergi dan apapun yang kamu lakukan, siapapun yang kamu temui, di mana Anda dulu tinggal, di mana kamu tinggal sekarang. Kami telah mengetahui segalanya tentangmu. Dengan tetap diam, atau dengan berbohong Anda tidak dapat melindungi diri sendiri. Anda tidak punya cara untuk kehabisan ini, sekarang mengerti. Beritahu aku sudah. Apa masalahmu dengan Asyar Ibrim? Mengapa kamu ingin membunuh mereka? Aku hanya bercanda denganmu. Bisakah aku marah padamu? Ayo beri aku yang manis itu. Di sini. Oke begitu. Kamu memberinya makan, beri aku makan juga. Oke, ini dia kenapa kamu kelaparan. Di sini. Beritahu aku juga, siapa dia? Untuk siapa kamu sangat menantikannya? Dan kapan waktunya untuk bertemu? Maka kebahagiaanmu keluar dari dunia ini. Apa yang akan kamu lakukan setelah mengetahui cintaku? Oke, aku berangkat. Dan aku akan pulang sedikit terlambat. Cobalah datang lebih awal, tidak baik terlambat. Apa yang kamu tahu sayangku? Saya lupa waktu ketika saya di sana. Asyar Pak, di mana Anda? Aku sudah mencoba meneleponmu. Kenapa kamu tidak mengangkatnya? Apa salahku? Setidaknya katakan padaku apa yang telah kulakukan. Tolong jawab aku. Kalau tidak, aku akan mati. Kamu bilang kamu akan menikahinya. Ya, aku mengatakannya. Aku mengatakannya, aku ingat. Dan aku ingat berbohong tentang ini karena kamu juga. Sekarang putrimu sedang hamil. Dan jika seseorang mengetahuinya maka tidak ada yang akan datang menemuimu. Ini salah. Kamu dengarkan aku. Carilah pria yang baik dan nikahkan dia. Aku akan pergi. Mendengarkan. Tolong jangan pergi. Tolong berhenti. Berhenti sayang. Jangan pergi.
Kenapa kamu diam? Jawab aku. Apa masalahmu dengan Asyar Ibrahim? Kenapa kamu ingin membunuhnya? Dan juga, di mana senjata itu? Kamu biasa menembak Asyar Ibrahim. Sekarang bicara, jawab aku sekarang. Apakah dia mengatakan sesuatu? Pak. Tidak, Pak. Pak, dia sangat keras kepala, maksudku. Lagi pula pemukulan itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengatakan hal yang sama berulang kali. Aku tidak tahu, aku tidak melakukan apapun. Siapa yang mengatakan kebenaran di kursi itu? Beri dia perjalanan ke sel. Dia akan berbicara seperti burung beo. Bawa dia. Ya Pak, tidak, Tuan Inspektur, saya tidak melakukan apapun. Tolong, aku tidak melakukan apapun, tolong biarkan aku pergi. Ayo, tinggalkan tanganku. Apa yang kamu lakukan? Mengapa polisi menangkapnya tanpa alasan? Pasti ada alasannya. Mungkin ada alasannya. Tapi dia tidak punya siapa-siapa. Dia sendirian. Dan Anda sangat mengenal polisi. Mereka menaruh apapun pada siapapun. Jika seseorang tidak memiliki dukungan, mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka bisa menyalahkan pembunuhan pada mereka. Itu sebabnya aku menginginkan itu. Kami membantunya. Kebetulan saya ada di sana sebaliknya. Tidak ada yang tahu apa-apa. Kamu benar, tetapi sampai kita mengetahui kasusnya, polisi telah menangkapnya, kami tidak bisa. Bagaimana kita bisa membantunya? Dan bagaimanapun, apa yang kita ketahui tentang gadis itu? Hanya sebanyak itu. Dia memberitahu kami sendiri, kamu tahu. Dan itu tidak tertulis di dahi seseorang. Apakah mereka bersalah atau tidak? Tapi jika menurutmu kita harus turun tangan dan membantunya, maka pergi kumpulkan informasi tentang mengapa dia ditangkap. Itu sebabnya aku datang kepadamu itu. Jika Anda mengatakan saya akan sakit, pergilah ke kantor polisi dan kumpulkan informasi. Iya, pergi. Sampai kita mengetahui alasan polisi menangkapnya. Dia, kami tidak bisa memastikannya loh. Apakah kita harus membantunya atau tidak? Jika dia perlu dibantu, maka kami pasti akan membantunya. Oke. Oke, aku akan pergi sekarang. Oke, jadi dalam 30 menit kuenya akan siap. Apakah kamu? Beritahu aku kapan kamu akan mengajariku. Oh, anakku. Ketika waktu yang tepat tiba, aku pasti akan mengajarimu. Tidak, tolong beritahu aku kapan kamu akan mengajariku. Sekarang kamu lihat aku begitu sibuk bekerja sepanjang hari. Oke, begitu. Kamu tahu aku harus mengajarimu sebelum tidur di malam hari. Oke. Apa yang akan aku lakukan sampai malam nanti? Ini sudah hampir malam. Nak, itu untuk hari ini kan? Sudah terlambat untuk datangnya malam besok. Kamu benar-benar gila. Malam akan tiba pada waktunya. Bahkan esok malam pun akan tiba pada saat waktunya, tidak dini dan tidak terlambat. Kamu tahu, Bea, hatiku ingin saja membaca semua buku ini sekaligus. Ayah dan ibuku sering berkata seperti itu. Belajar, tapi aku selalu bermain-main sepanjang waktu. Jika saya belajar dengan hati, maka aku akan berada di kelas Zafar. Tapi aku ingin saat aku bertemu orang tuaku, aku sudah selesai mempelajari semua kelas. Mereka akan menyukainya. Mereka akan bahagia. Ya, mereka akan sangat bahagia. Tapi lihatlah Arusa, pekerjaan cepat selalu berasal dari iblis. Kami akan dengan sabar dan tenang mempelajari dan menjalani semuanya. Oke, benar. Kami tidak ingin terburu-buru seperti iblis, kan? Bea. Aku tadi memberitahukan hal itu pada Bibi Arosa. Belajar dari saya. Saya tahu segalanya. Tapi dia tidak belajar dariku. Datang ke pesta pernikahan. Tawaran yang luar biasa untuk seorang anak cantik seperti itu. Dan kamu tidak mengambilnya. Bea. Sebenarnya aku merasa sangat malu.
yang saya pelajari dari seorang anak yang sudah dewasa. Kamu harus mengajariku. Guruku mengatakan itu. Manusia harus mempelajari setiap hal yang baik. Tidak seharusnya melihat usia sama sekali. Gurumu benar sekali tentang hal itu. Jika kamu tidak ingin belajar dariku, maka jangan. Aku juga punya banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Ya Tuhan, Arusa, kamu membuat gadis cantik kesal. Sekarang kamu harus menebusnya. Silakan sekarang. Besok kamu harus melakukannya. Tidak, tidak. Ajari aku malam ini, aku akan kembali. Tunggu, Mariam. Dia juga masih kecil. Lanjutkan sekarang, lanjutkan. Duduk di sini. Tuan, dia gadis yang sangat keras kepala. Bahkan setelah semua pemukulan dia tidak mengucapkan satu kata pun seperti itu. Dia hanya bilang aku tidak melakukan apapun. Aku tidak tahu apa-apa. Bahkan setelah pemukulan itu dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sepertinya lenganmu semakin lemah sekarang. Kamu tidak bisa mengajak gadis mungil untuk berbicara sekarang. Pergi sekarang. Aku akan menjaganya sekarang. Ya, Pak. Jika Anda berpikir seseorang akan menyelamatkan Anda dari sini, maka kamu salah. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu dari sini. Kamu akan dihukum. Hukuman yang panjang, meremehkan. Itu baik untukmu. Anda bekerja sama dengan kami sekarang, agar kamu bisa selamat dari pemukulan ini. Sekarang beritahu saya, ketika Ashar Ibrahim diserang secara mematikan, kamu ada di sana, kan? Jawab aku. Kamu ada di sana, kan? Ya, aku ada di sana. Bagus, sangat bagus memang. Sekarang beritahu aku ini, kamu menembaknya dengan benar. Angkat bicara, jawab aku. Tidak. Jangan berbohong padaku. Kamu tidak belajar di universitas itu. Apa yang kamu lakukan di sana saat itu? Aku penggemar beratnya dan aku hanya... Kemanapun dia pergi, aku cenderung melakukannya. Pergi ke sana untuk mendengarkan dia berbicara. Maaf, aku tidak melakukannya. Meninggalkan ibumu di rumah sakit. Kamu pergi untuk mendengarkan pidatonya. Wow, luar biasa. Apakah kamu penggemar beratnya? Aku sudah mengetahui segalanya. Sekarang kamu tidak bisa berbohong untuk menghindarinya. Kenapa kamu ingin membunuhnya? Angkat bicara. Kenapa aku harus memikirkannya? Berpikir untuk membunuhnya. Aku tidak sendiri. Ada orang lain juga. Ya. Kamu tidak sendirian di sana. Aku juga sudah menanyai gadis-gadis lain tentang hal ini. Tapi tidak ada orang lain yang punya motif untuk membunuhnya atau apapun. Kamu memiliki satu. Kenapa adikmu Rimsha bunuh diri? Apa hubungannya dengan Ashar Ibrahim? Kamu pergi untuk membalas dendam saudara perempuanmu, kan? Angkat bicara. Mengapa diam saja? Jawab aku. Halo, ya Pak. Apa yang kamu katakan? Tapi Pak, kasus ini hampir terselesaikan. Untuk membunuh Ashar Ibrahim, gadis itu memiliki. Dia punya alasan untuk itu. Pak, setiap saksi menentangnya. Aku tahu betul gadis ini, kapan saja, akan mengakui kejahatannya. Pak, tunggu sebentar lagi. Pak, Anda juga harus mencoba memahaminya. Kami telah menangkapnya setelah banyak bekerja. Tapi Pak, apa yang akan kami katakan kepada media? Setiap hari ada yang datang menanyakan pertanyaan tentang kasus ini. Ya Pak. Bawa dia pergi. Tolong, kemana kamu akan membawaku?
Bangunlah, kami akan memberitahumu. Ayolah, ayo pergi. Aku akan memberitahumu. Ikutlah denganku. Ayo. Apakah ada hukum di negara ini? Anda menanyakan hal ini sambil duduk di kantor polisi. Itu ada undang-undangnya atau tidak? Kamu terlihat seperti pria terpelajar dari wajahmu. Jika orang sepertimu mulai berbicara dengan cara ini, maka kita tidak bisa mengatakan apapun tentang negara ini. Bisa aja. Jangan beri aku ceramah ini. Bagaimana kamu bisa menangkap seorang gadis tanpa surat perintah apapun? Apa kejahatannya? Gadis yang menurutmu sangat polos. Dia tersangka percobaan pembunuhan. Kami akan menceritakan semuanya padamu. Bersabarlah sedikit sekarang ya. Kapan kamu? Aku ingin bertemu gadis itu di sini sekarang. Di mana dia? Dengarkan aku. Izin itu hanya dapat diberikan oleh Tuan So. Aku tidak bisa memberikan itu. Lalu hubungi So Anda. Di mana dia? Apa yang terjadi? Kenapa kamu membuat keributan? Pak. Di mana gadis yang kamu tangkap dan bawa ke sini? Siapa kamu baginya? Siapapun aku ini seharusnya bukan urusanmu. Kamu memberitahuku mengapa kamu membawanya ke sini, apa yang dia lakukan? Membawanya untuk sesi reguler. Sesi apa? Hari Asyar Ibrahim tertembak. Dia hadir di sana. Aku hanya punya beberapa pertanyaan mengenai hal itu. Itu dilakukan dengan cara, kamu bisa membawanya bersamamu. Gadis itu adalah saudara perempuan Ramsa. Bung Ramsa itu, orang yang bunuh diri dengan berdiri di depan kereta. Dan mungkin kamu tidak mengetahui hal ini, bahwa ayahnya juga bunuh diri. Dan hari kamu diserang. Di hari yang sama ibunya juga meninggal di rumah sakit. Rumah sakit tempat Anda berada. Itu sebabnya mereka mencurigai gadis itu sedikit berbeda. Tapi semua ini tidak mungkin. Ramsa seperti gadis lain hanyalah salah satu milikku, penggemar. Aku bertemu dengannya sekali atau dua kali dan kemudian tidak ada yang lain selain itu. Kenapa kakaknya menembakku kalau begitu? Aku tidak mengatakan bahwa dia menembakmu, kawan, atau mencoba membunuhmu atau apapun. Polisi mencurigainya. Tetapi, polisi telah membiarkannya pergi setelah beberapa pertanyaan. Jika mereka tidak meninggalkannya, lalu sampai besok cerita kamu dan Ramsa akan pergi ke media. Dan orang-orang itu, setelah direndam lalu, akan menampilkannya seperti itu. Berita seperti itu akan menjadi topik hangat di kalangan masyarakat. Dan kamu tahu ini? Betapa rakyat kita sangat mendambakan berita dan perhatian seperti itu. Seluruh citramu yang bagus ini akan hancur. Yang dibuat dengan sangat sulit. Omong-omong, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Aku akan menangani masalah ini sendiri. Itu tidak akan datang kepadamu. Sebaiknya kamu lakukan saja apapun yang aku perintahkan padamu. Oke. Oke, baiklah kalau begitu, saya akan pergi sekarang. Gadis itu adalah saudara perempuan Ramsa. Bung Ramsa itu, orang yang bunuh diri dengan berdiri di depan kereta. Saya tidak tahu apa-apa. Kamu akan ikut denganku sekarang. Dan berbicara dengan ayahku sekarang. Demi Tuhan, tolong. Aku menyatukan tanganku di depanmu. Tolong selamatkan saya. Tolong selamatkan saya.
Jika aku menikah dengan putrimu, maka seluruh situasi ini akan berakhir di sini kan? Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Oke, aku hanya datang untuk mengatakan itu. Aku sedang sibuk dengan banyak pekerjaan saat ini. Saya harus pergi ke luar negeri untuk menghadiri seminar juga. Jadi saat ini aku tidak akan bisa menikahi putrimu. Lalu kapan kamu akan menikahinya? Hampir seperti dalam 3 bulan, putriku akan menjadi seorang ibu. Maka itu akan terlambat loh. Secepat yang kau bisa membatalkannya. Saat ini saja, lakukan apa yang aku katakan, dokter. Mendengarkan dokter. Oke. Jika kamu menginginkan ini maka... Kalau begitu oke. Kamu bilang kamu akan menikahinya. Ya, aku mengatakannya. Ya, aku mengatakannya. Dan aku juga ingat berbohong karenamu. Putrimu dulu. Dia hamil. Jika seseorang mengetahuinya, tidak ada yang akan melihat wajahmu. Ini salah. Sekarang dengarkan aku. Temukan pria baik dan nikahkan dia. Aku akan pergi sekarang. Asyar Ibrahim. Halo. Baik, Nyonya. Sajid, aku sudah menunggu teleponmu begitu lama. Kamu tidak menelepon dan memberitahuku apapun. Apa yang terjadi pada gadis itu? Saya sangat menyesal, Nyonya. Aku hendak meneleponmu sebentar lagi. Apakah kamu bertanya kepada mereka? Mengapa mereka menangkapnya? Nyonya, mereka melepaskan Sarah. Oke. Lalu mengapa mereka menangkapnya? Nyonya, aku bersama Sarah. Dan aku sedang mengendarai mobil sekarang. Aku akan meneleponmu sebentar lagi, oke? Oke, baiklah. Telepon saya. Selamat tinggal. Sudah kubilang kita harus pergi ke rumah sakit. Tidak, saya baik-baik saja. Oke, kalau begitu aku akan mengantarmu ke rumahmu. Tidak, aku akan pergi sendiri. Terima kasih banyak. Jika kamu tidak membantuku hari ini, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Tuan, Anda sudah banyak minum. Hentikan sekarang juga. Gulab paman kamu terlihat baik melayaniku. Tidak menasihatiku. Baiklah kalau begitu. Sesukamu.
Pernahkah kamu mendengarkan seseorang sebelumnya? Bahwa kamu akan mendengarkannya sekarang. Sekarang kamu akan menjadi sarkastik juga. Aku tidak sedang menyindir. Aku mengajarimu sesuatu. Tolong kendalikan dirimu. Kontrol. Menurutku pasti, seseorang membalas dendam padamu. Dia tahu bahwa kesalahannya adalah pembunuhan reporter. Akan menimpa Tuan Muda. Menguasai. Dia melakukan pembunuhan ini hanya karena kesalahannya. Akan menimpa Tuan Muda. Kesalahan pembunuhan itu. Siapa ini? Siapa yang ada di bawah hidung Mahdum Daud? Bunuh musuhnya begitu saja loh. Aduh. Berhenti. Aduh. Berhenti. Aduh. Menguasai. Tuan, maafkan kami. Kita tidak tahu. Kami tidak tahu apa-apa, Tuan. Angkat bicara. Kami tidak tahu apa-apa, Tuan. Tuan, maafkan kami. Maleh. Ya, Tuan. Pergi bawa pisau daging. Ya, Tuan. Kepada mereka terlebih dahulu aku akan melakukannya. Potong kaki di sana. Kepada mereka maka aku akan melakukannya. Potong di sana tangan dan itu pun jika mereka tidak memberitahuku. Lalu aku akan membelah lehernya. Tuan, kita tidak tahu siapa yang membunuhnya. Kami bersumpah demi anak-anak kami, Tuan, kami tidak tahu. Oh, polisi. Kamu mengatakan itu, mereka menjaga reporter. Tapi mereka mengumpat di sana, anak-anak. Jadi katakan padaku, siapa yang aku percaya? Menguasai. Kuasai pekerjaanku bisa dikorbankan untukmu. Tuan, mereka berbohong. Saya pribadi menguasainya, saya pribadi menaruhnya. Bertugas untuk mengawasinya.